bahwa sesuai dengan fakta yang diperoleh dari hasil proses penyelidikan, baik berupa data-data maupun keterangan, bahwa perjanjian kerjasama belanja bahan bakar minyak BBM antara OPD, Pemda Belitung Timur dengan PT Multi Patra Persada telah dilakukan sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2019. Itu satu. Yang kedua, bahwa kelebihan tagihan pembayaran bahan bakar minyak sebesar sekitar Rp 300 per liter untuk semua jenis BBM, premium, pertalit, pertama, dan solar telah terjadi sejak tahun 2012 sampai dengan pertengahan tahun 2019. Ya. Kemudian yang ketiga, bahwa perbuatan PT Multi Patra Persada yang melakukan penagihan pembayaran bahan bakar minyak BBM melebihi harga eceran tertinggi HEC sebesar 300 per liter untuk semua jenis BBM sebagaimana maksud tersebut yang setelah dijelaskan di atas tidak sesuai dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Peraturan Menteri SDM nomor 39 tahun 2014 tentang perhitungan harga jual eceran bahan bakar minyak sebagaimana telah dirubah dengan beberapa kali peraturan SDM. Yang kedua, pasal 4 ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan 4 sampai dengan ayat 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Yang ketiga, klausul kewajiban hak sesuai dengan perjanjian antara Kepala OPD selaku pihak pertama dengan Direktur PT Multi Patra Persada selaku pihak kedua. Ya, di dalam perjanjian tersebut sudah disebutkan kewajiban membayar yang harus dilakukan oleh pihak OPD 1 bulan setelah diambil BBM-nya. Ya. Yang keempat, bahwa perbuatan PT Multi Patra Persada yang melakukan penagihan pembayaran bahan bakar minyak melebihi harga eceran tertinggi sebesar Rp300 per liter untuk semua jenis BBM, premium, pertalit, pertamax dan solar kepada pemerintah Kabupaten Belitung Timur merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara. Nah, dengan demikian, tim mengusulkan agar kasus ini ditingkatkan ke tahap penyidikan. Atas usulan ini, saya sebagai Kejari Belitung Timur tentunya mengundang tim Expus, tim penyelidik dan Expusan untuk dapat menggelar perkara ini atau Expus. Nah, tadi pagi kita sudah melakukan Expus terhadap perkara ini. Semuanya sangat yakin dan sepakat untuk perkara ini tingkatkan ke tahap penyidikan. Nah, begitu juga saya juga menyetujui agar perkara ini tingkatkan menjadi penyidikan supaya kita dapat lebih mendapatkan kepastian hukum di tingkat penyidikan, siapa yang bertanggung jawab terhadap timbulnya perbuatan hukum serta timbulnya kerugian negara, itu satu. Yang kedua, kami dapat meminta perhitungan PKN, perhitungan kerugian negara kepada BPK. Satu tahun 2 bulan sudah, kasus dugaan tindak pidana korupsi markup bahan bakar minyak di lingkungan pemerintah Kabupaten Belitung Timur yang ditangani Kejari Beltim dinaikkan status perkaranya ke tingkat penyidikan. Namun, hingga kini belum satu pun yang ditetapkan sebagai tersangkanya. Padahal 57 orang saksi mahkota dan saksi ahli sudah dimintai keterangannya. Apa penyebab belum ditetapkannya tersangka terkait dugaan tindak pidana korupsi oleh penyidik Kejaksaan Negeri Belitung Timur?
Ini jawaban Kepala Kejaksaan Negeri Baltim Abdur Qadir SHMH ketika diklarifikasi sejumlah awak media di ruangan kerjanya Kamis 29 April 2021. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Untuk tahap awal ini mungkin baru satu dulu yang akan kami tanyakan. Ya. Itu proses hukum dari pihak penyidik mengenai markup BBM. Ya. Karena dari hitungan waktu kita sudah melebihi 1 tahun. Ya. Nah, kami ingin menanyakan progresnya sampai di mana. Kenapa sampai hari ini belum ada penetapan tersangka? Ya. Dan apa kendalanya gitu? Kalau memang ada kendala. Jadi terkait penanganan kasus BBM ini ketua timnya kan Kasih Khusus ini ketua timnya. Saya sudah tugaskan ke tim untuk melakukan langkah-langkah yang dianggap perlu. Tetapi dalam perjalanannya penanganan kasus ini terkendala beberapa hal. Yang pertama memang terkait yang paling ininya masalah non teknis sebenarnya ya, yaitu corona. Nah, corona ini hambatannya besar karena kita untuk memanggil saksi yang di luar daerah itu juga ada hambatan-hambatan saksi, baik saksi ini maupun saksi ahli. Ya, itu karena saksi yang kita panggil ini, saksi ahli ini kan akademisi ada beberapa, ada akademisi dari BB sudah, tapi yang dari akademisi lainnya belum sempat datang, ya, kaitan dengan pembahasan yang kita bahas. Kemudian yang kedua, tim kami sendiri juga ada kendala dulu, sempat sakit, kasih visus 1 bulan ya, 2 bulanan lah, ya lebih kurang, kasih intel 1 bulan, kasih obat bin, sakit, ini baru pada masuk semuanya nih. Nah, tetapi dalam kaitan kasus BBM ini memang kita kan sudah berkoordinasi juga dengan BPK untuk penghitungannya. Kendalanya itu juga kita expose dengan BPK kan melalui Zoom itu ya. Nah, melalui Zoom. Apakah dengan nanti corona ini sudah boleh berkurang, pihak-pihak yang kita butuhkan itu bisa lebih langsung ke fisik, ya, langsung bertemu, ya, expose itu lebih baik. Tetapi memang ada saksi-saksi yang sudah kita panggil, banyak sudah saksi yang kita panggil. Kemudian termasuk Kementerian SDM, ya, termasuk dari Pertamina, kan ya, itu semuanya sudah. Cuman kan supaya ini berjalan sesuai dengan SOP yang sudah ada, maka itu kan semua unsur itu harus didalami, unsur-unsur tindak pidana korupsi itu, ya, unsur-unsurnya harus terpenuhi. Nah, yang mau kita progres lebih lanjut sekarang ini kan tentang kerugian negaranya. Karena kerugian negara ini memang itu yang apanya itu memang dihitung oleh auditor ya. Kalau penjelasan pasal 32 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud kerugian negara itu sudah nyata-nyata ada kerugian yang dihitung oleh auditor. Nah, hitungannya inilah yang dalam proses. Apakah ada kerugian atau tidak ada kerugian di luar domain kita, kan itu. Tetapi tetap kita selesaikan kasus ini. Kemarin juga sempat ada supervisi dengan KPK ya, tapi terhadap seluruh jasa negeri yang menangani kasus-kasus. Kalau kita ada 2 Pak ya, kasus 1 kasus BBM, 2 kasus rumah sakit ya. Nah, ini kasus BBM dulu. Nah, tapi juga kan tetap domainnya pada Kepala Kejaksaan Negeri. Nah, kasus ini di sini tanganinya. Nah, tapi saya pastinya, tapi sampai hari ini belum ada hasil auditor atau memang sudah ditanggapi oleh BPK permintaan kita atau? Oh, dengan BPK sudah pernah ada Vicon sekali atau 2 kali? Sekali. Sekali. Oh, sekali. Nah, tapi ini kan
sedang saya pertimbangkan, ini masukan dari tim teman-teman nanti, apakah tetap kita pada BPK yang menghitung atau tim Independen. tim auditor independen, ya. Nah, cuman memang ini kan waktu berjalan terus. Apakah kita tetap ke BPK, ya? Kan sudah pernah ada prolog ke BPK, tapi terhenti karena situasi dan kondisi. Bisa ke BPK kita nanti tinggal memerintahkan tim untuk ke BPK koordinasi lagi, mereview kembali, ya. Atau ada ide-ide bahwa perlu auditor independen. Sekarang kan juga ada auditor independen. Tapi auditor independen itu kan ada biayanya, Pak, ya? Biayanya. Nah, cuman nanti nih saya nanti panggil tim, nanti minta masukan dari timnya juga nih langkah-langkah yang diambil. Kalau saksi-saksi sih sudah hampir rampung ya kalau saksinya, cuma sekarang ini penghitungan ngitung itu kan gini, ada nggak kerugian di situ, ya kan? Nah, ada kerugian tidak kerugian domainnya daripada yang menghitung, itu namanya auditor. Nah, sedangkan kerugian negara itu salah satu unsur yang harus kita buktikan kalau perkara ini dilanjutkan, kan gitu. Kalau tidak ada kerugian negaranya, berarti unsurnya kurang. Itu. Jadi kendala. Saya dengar informasi bahwa BPK itu tidak mau menghitung kerugian itu. Bukan tidak mau menghitung, Atau karena gimana? data-data yang diminta itu kita juga kan kendalanya kan jaraknya ke sana jauh. Banyak data yang diminta oleh pihak BPK untuk mereka menjalankan tugas, dan data-data itu juga kita kan perlu waktu mencarinya. Dan berkemungkinan sudah tidak ada kali mungkin, Pak. Nah, data yang bisa kita penuhi datanya. Yang ini kan kejadian 10 tahun yang lalu, Pak. Ini satu contoh mungkin Nah. BPK akan meminta barang bukti, salah satu contohnya karcis untuk ke sana, itu kan bukti fakta. Ya, Nah, apakah ada sampai sekarang? ya, 10 tahun yang artinya lalu kan belum tentu. data-data yang diminta oleh pihak BPK itulah sampai sekarang juga kita masih dalam proses untuk melengkapi kalau kita memang memutuskan tetap menghitung itu BPK. Kita kan ada beberapa alternatif itu nih, Pak. Bisa dari internal kita, bisa dari BPK, bisa dari BPKP, bisa dari auditor independen. Karena ini perkara ini kan locus tempus delictanya panjang, Pak, 2012 sampai 2019. Ini beda dengan kasus rumah sakit cuma setahun, objeknya pun tidak banyak. Kalau ini yang melibatkan waktu yang panjang dan melibatkan yang minta keterangan panjang ke belakang 10 tahun yang lalu, Pak. Nah, tapi yang untuk saksi-saksi semuanya sudah banyak. Nah, ada berapa? 60? 57 saksi, ahli 2. Ahli? 2. Jadi berapa? 59. Nah, itu 57 saksi fakta, saksi fakta. 2 ahli. nah, 2 ahli. Ya. Yang Pertamina termasuk saksi fakta. Dia fakta masih. ya, itu ada semuanya, tapi itu kan belum bisa kita ungkap keterangan BAP itu. Tapi prosedur jalan ini prosedur, cuma jalannya itu karena ada kendalanya sifatnya seperti yang saya sampaikan tadi. Tapi mudah-mudahan ini karena timnya sudah kumpul semuanya, nanti kita sampaikan lagi progres berikutnya. Saya memang ini saya yakin juga bapak-bapak dia pasti menanyakan apa ini. Nah, itu selesai juga. Nah, memang itu maksud kami. Kalau memang itu sudah tidak bisa
ada kerugian negara ya tutup. Iya, Tapi pasti. jangan membuat orang itu Iya, bertanya-tanya, tapi gitu. untuk sampai ke situ kan kita belum pegang. Masih proses. Karena ada kendala dan hambatan. Karena kami kan tidak bisa sewenang-wenang juga untuk membuat kesimpulan, ya kan? Tapi kalau prosedur semua lewat cara udah kita tegas. Bukan berarti sekarang tegas, tapi kan belum bisa kita bilang ABCD. Tapi kalau ditanyakan apakah berproses, kenapa lama? Karena ada kendala. Nah 10 tahun terakhir data semua harus kita minta ke semua PD dan itu sudah ada ya. Sudah waktu ya. Nah, ngumpulin itu aja sudah kemana-mana tim ini apanya nih. Tapi alhamdulillah data-data semua terkumpul. Tapi hingga sekarang tim masih solid ya Pak Kajari ya? Nah, solid lah. Ini segar-segar masih. Supaya masyarakat itu, pertanyaan masyarakat itu Ya. minimal terjawab sedikit gitu Pak. Ya, jawabnya itu Tidak ada terjadi apa-apa. on proses, on proses, Gitu. on proses. Jadi sekarang jawaban dari kami, ini bagaimana caranya ini bisa berjalan lagi komunikasi dengan pihak-pihak terkait yang menyangkut perhitungan. Bukan kita nyalain pihak sana, BPK nggak boleh. Pihak kita lah yang harus bawa data-data kemana kita memutuskan kalau kita ke BPK, apa auditor independen, apa auditor internal. Nah dari situ bisa diketahui Pak, setelah berproses itu kan ketahuan nanti hitungannya, kan gitu. Nah dari situ baru bisa kita putuskan. Kalau yang sifatnya ini kita meyakini ada perbuatan hukum. Nah, cuman memang ada fakta-fakta baru. Apa itu? Ada keputusan perdata juga di kasus ini, Pak. Ada gugatan perdata. Ada gugatan perdata dari saya belum juga ini ya. Belum. Tapi kan persoalan perdatanya kan tidak menghambat pidana kan Pak? Nah, kita belum nggak masuk ke situ, itu perdata. Tapi putusan perdata itu juga sebenarnya harus kita baca juga apa isinya. Karena kalau misalnya apakah mereka sepakatnya apa? Kita kan juga tidak tahu. Sepakat dengan harga pemerintah atau sepakat dinaikkan? Sepakat sama-sama melakukan unsur. Kalau saya lihat kemarin itu. Jadi bagusnya itu memang kita baca lah, mau baca dulu supaya jangan keliru ya. Kalau putusan perdata seringan ada, dianya pernah. Cuma menanggapi putusan perdata juga kita belum bisa. Kalau misalnya kesepakatan yang dilakukan itu melanggar hukum juga nggak boleh. Nah, cuma kita kan belum lebih jauh menganalisis itu karena kita yang kita dalami kan yuridis pidananya ya. Tapi salah satu juga itu kan fakta baru mengenai. Nah, jadi kalau untuk BBM mungkin cukup ya. Bahkan kata Kajari, tim penyidik masih solid dan progres. Kasus ini masih on proses lantaran pihaknya masih menunggu hasil auditor dari BPK untuk menghitung kerugian negara. Dari Belitung Timur, Nasrul Ruli, Poros TV mengabarkan.